Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Ya, hari ini kita akan belajar agama Islam lagi ya. Dan sebelum itu jangan lupa berdoa agar Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas dengan lancar, aman, dan damai. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk materi kita hari ini adalah yaitu bab 3 tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi hari ini kita akan mengetahui sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak, Allah itu bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada siapa, Pak? Ya, kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Semua makhluk hidup yang ada di bumi, itu Allah kasih semua anak-anak. Baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Baik yang hidup di darat, di lautan, dan di udara. Baik binatang yang kecil maupun binatang yang besar. Semuanya tidak luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya makhluk ciptaan Allah itu semua dikasihi tanpa terkecuali. Begitu anak-anak. Jadi kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, ya. Ciptaan Allah yang paling sempurna siapa? Ya, manusia anak-anak. Kenapa Pak sempurna? Karena manusia itu diberikan kelebihan yaitu berupa akal untuk berpikir. Makanya dinamakan makhluk yang paling sempurna. Jadi kita sebagai makhluk yang paling sempurna ini kita harus selalu berkasih sayang ya kepada sesama terlebih-lebih, apalagi kepada yang bukan manusia, kepada hewan kita tidak boleh saling menyakiti, kepada tumbuhan kita tidak boleh merusaknya. Begitu anak-anak. Kadang-kadang Bapak tuh sedih lihat anak-anak ya yang ketika main itu ada tumbuhan itu kadang-kadang dipotong ya, dirusak, ada bunga-bunga itu diinjek-injek. Jangan, kalau ada tumbuhan itu kita harus merawatnya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara menyiramnya, dikasih pupuk. Begitu anak-anak. Itu namanya adalah berkasih sayang kepada tumbuhan. Lah kalau kepada manusia terlebih-lebih ya, kita harus lebih berkasih sayang lagi sama saudara, teman, ya, sama kakek, sama orang tua. Jadi kita tidak boleh melawan, kita harus selalu berkasih sayang sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, ketika kita sudah berkasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah, maka makhluk yang lainnya juga akan mengasihi kita. Terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Begitu anak-anak. Dan sudah sepatutnya ya kita itu bersyukur kepada Allah karena kita diberikan segalanya di bumi ini, ya dah? Kita diberikan mata untuk melihat dan lain sebagainya, begitu. Oh iya, Bapak kelupaan. Jadi selain itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita harus selalu mengucapkan basmalah ya anak-anak. Basmalah itu apa sih Pak? Basmalah itu ya bismillah itu anak-anak. Surat Al-Fatihah itu yang kita baca. Kenapa Pak kita harus selalu membaca basmalah dalam melaksanakan segala aktivitas? Ya anak-anak. Karena mengucapkan bismillah itu sama halnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan dari apa? Ya perlindungan dari semua kejahatan-kejahatan ya, semua yang tidak bagus-bagus.
Jadi semuanya begini kalau kita meminta pertolongan nih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau berangkat ke sekolah. Nah, yang pertama Allah akan memberikan perlindungan ketika kita mau berangkat dari rumah ke sekolah. Terus kita ketika mau belajar itu kan harus mengucapkan bismillah dulu ya ketika mau membaca doa. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah dan seterusnya. Nah, itu nanti Allah akan memberikan pelindungan kepada kita dari godaan setan yang ingin mengganggu kegiatan belajar kita. Jadi, apa Pak kaitannya dengan Allah yang sifat Allah pengasih dan maha penyayang kaitannya dengan bismillah? Karena di dalam bismillah itu ada sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang anak-anak. Coba apa artinya bismillah? Ada yang tahu? Kalau tidak, Bapak kasih tahu ya. Jadi arti dari bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh di dalam suratul Fatihah ayat pertama kita selalu mengucapkan diberikan tahu ya kita ya bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita sepatutnya sebagai manusia harus saling berkasih sayang. Oke, sampai sini paham ya semuanya ya? Jika sudah paham, oke kita lanjut. Ya, anak-anakku, jadi kira-kira apa sih bukti kasih sayang Allah kepada kita? Ada yang tahu tidak? Bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita. Nah, jika belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Jangan dicepet-cepetin ya. Kita simak dari awal. Oke, mari kita lanjut. Ya. Ini muncul gambar siapa ya? Ya, pokoknya gambar gambar murid kelas 1 yang ganteng lah ya. Terus maksudnya apa, Pak? Kok muncul gambar ini? Ya kan kita tadi ingin mencari tahu sifat kasih sayang, bukti kasih sayang Allah kepada kita. Buktinya apa, Pak? Oke, Bapak akan tunjukkan. Ini apa? Gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Gambar mata. Mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Sampai sini sudah paham? Ya, anak-anak. Allah memberikan penglihatan kepada kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita. Masih kurang? Oke, kita cari tahu. Ya, di sini ada telinga. Telinga fungsinya buat apa, anak-anak? Betul, telinga fungsinya untuk mendengar. Nah, ini adalah salah satu bukti juga Allah sayang kepada kita. Dengan diberikannya telinga untuk mendengar. Mendengar dan melihat sesuatu yang baik-baik tentunya ya. Jika mendengar sesuatu yang jelek, melihat sesuatu yang tidak bagus, kita sebagai umat Islam harus buru-buru mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu ya. Agar kita tidak terkena jeleknya gitu. Terus apa lagi Pak? Contohnya. Ya, Allah memberikan kita hidung. Gunanya untuk apa? Untuk bernafas, untuk menghirup udara. Coba kalau Allah tidak memberikan kita hidung, kita bisa bernafas enggak? Tidak kan? Jika tidak, itu tandanya kita akan mati. Karena manusia itu hidupnya yaitu dengan menghirup udara. Terus apa lagi Pak? Ya, Allah memberikan bibir atau mulut. Untuk apa anak-anak? Untuk berbicara. Berbicara yang baik-baik tentunya ya. Coba bayangin lagi ketika Allah tidak memberikan kita mulut. Bisa bicara enggak dengan yang lain? Tidak anak-anak. Lantas komunikasinya bagaimana? Seperti orang bisu itu. Ya, pernah melihat orang bisu kan? Ya, komunikasinya dengan kita nggak tahu tuh dengan gerakan tangan. Kita juga nggak tahu. Apa iki? Mas. Gitu kurang lebih ya. Sampai sini Bapak harap paham. Terus apa lagi Pak? Ya Allah memberikan kedua tangan. Tangan gunanya untuk apa sih?
Ya, tangan tentunya gunanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari anak-anak. Coba bayangin lagi ketika kita nggak punya tangan. Lah, kita mau ngambil makanannya gimana, Pak? Terus maumnya gimana, Pak? Pasti kesusahan. Nah, ini adalah salah satu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Terus apa lagi, Pak? Yang terakhir adalah kaki. Allah memberikan kaki yang gunanya untuk melangkah. Bayangin lagi ketika kita nggak punya kaki. Kita mau jalannya susah toh? Nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Nah, makanya kita sebagai manusia yang sudah diberikan kelebihan berupa mata, telinga, mulut, bibir, tangan, ya, dan lain sebagainya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wujud ya selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Kalau mau melakukan segala sesuatu, ya pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah salah satu wujud kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita sudah diberikan segala sesuatu yang komplit, maka kita harus menghargainya, dijaga ya. Dijaga mulutnya yang ngomong jangan saru-saru. Nah, tangannya jangan buat mukulin temennya, kakinya jangan buat nendangin temennya, nanti itu namanya menyakiti namanya, gak boleh ya. Jadi perlakukan pemberian Allah ini dengan baik-baik, dengan cara berkasih sayang kepada sesama dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kurang lebih seperti itu anak-anak, contoh bahwa Allah itu apa ya? Menyayangi kita. Ya, ini adalah contohnya. Nah, sampai sini paham? Alhamdulillah jika paham. Jika sudah paham, mari kita lanjut. Wow, ada Bapak. Ini gambar siapa nih? Ya, gambar Bapak tentunya ya. Bapak ngomong apa nih? Oh, Bapak mau memberikan tugas ternyata. Jadi kali ini Bapak akan memberikan tugas, dan tugasnya apa, Pak? Jadi disimak dengan baik-baik ya tugasnya ya. Oke, jadi tugasnya adalah anak-anak bersama orang tuanya. Kalau tidak punya orang tua, kalau orang tuanya lagi ke ladang, bersama kakaknya boleh, bersama bulenya boleh, tantenya boleh, omnya boleh, semuanya boleh ya. Ngapain Pak? Yaitu adalah mencari tahu perilaku yang meladeni sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu. Jadi dicari tahu nih, kira-kira kita sebagai manusia, cara kita meladeni sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagaimana ya? Gitu. Jadi dicari tahu, oh kita harus begini, begitu anak-anak. Dan jika masih bingung, Bapak akan memberikan contoh. Tapi contohnya satu saja ya. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak ya Bapak memberikan contoh yang tidak baik. Berarti ya bukan memberikan contoh. Jadi Bapak akan memberikan contoh yang pertama yaitu meladeni sifat Allah yang Maha Pengasih. Contohnya bagaimana Pak? Lihat di huruf yang ditebalin warna hitam ya oleh Bapak, yaitu contohnya adalah menghormati orang tua dan guru. Iya, menghormati orang tua dan guru adalah contoh sifat Allah yang Maha Pengasih. Jadi tidak hanya menghormati orang tua dan guru, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, tugasnya adalah anak-anak mencari tahu contoh perilaku yang meladeni sifat Allah yang Maha Pengasih. Terus, ini Maha Pengasih loh ya barusan. Terus yang kedua adalah contoh perilaku meladeni sifat Allah yang Maha Penyayang. Kalau yang nomor satu tadi pengasih, yang nomor dua penyayang. Contohnya bagaimana Pak kalau kita meneladani perilaku yang meladeni sifat Allah yang Maha Penyayang? Contohnya adalah membantu orang tua di rumah. Betul anak-anak. Jadi membantu orang tua di rumah adalah salah satu contoh sifat Allah yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita sering membantu orang tua berarti kita sudah meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Tetapi jika belum, jika dimintai tolong orang tuanya sering bantah, berarti anak-anak belum memberikan contoh dari perilaku dari sifat Allah yang Maha Penyayang. Sampai sini paham? Jika belum paham,
tanya kepada orang tuanya. Atau boleh tanya langsung kepada Bapak melalui WA ya. Jadi tugasnya berapa Pak? Satu saja? Ya tidak, tugasnya minimal 5 contoh. Pak, kalau kurang dari 5 bagaimana? Kalau kurang dari 5 tidak boleh. Kalau lebih Pak, sangat boleh. Pak, tapi aku tuh susah loh. Kurang dari 5 ya? Boleh. Tapi mau nilainya dikurangin? Pasti enggak kan? Jika nilainya ingin ditambah, berarti harus lebih dari 5. Intinya, jangan kurang dari 5. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah jika paham. Dan sepertinya cukup ya materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dan semoga video ini membantu anak-anak dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.